Ini. Anjing ini malah duduk di tempatku. Oh, ini Bebe ya, dibawa oleh Lin Xian. Lagi pula, dia tamu juga. Lagi tahun baru Imlek pula. Ini pertama kalinya Bebe datang ke rumah kita. Kasihaninlah dirimu sedikit. Makan saja di dapur. Bu. Ini tahun baru Imlek, Bu. Aduh. Zian itu, kepala cabang perusahaan besar, masa depannya cemerlang sekali. Kalau suatu hari nanti, dia menikah masuk keluarga kita, bukankah jadi kakak ipar kandungmu sendiri? Kau pasti tak ingin dia merasa diperlakukan tak adil di rumah kita, kan? Jadi kurang nyaman, kan? Baiklah. Aduh, coba lihat saja, seperti apa penampilannya sendiri. Bajunya compang-camping, bau asap minyak menempel di seluruh tubuhnya. Bau yang bikin pusing, benar-benar menjijikan. Masih lebih layak daripada Bebe. Aduh, pelankan suaramu. Memang dia tak berguna, tapi setidaknya, dia masih bisa jadi pengasuh gratis, kan? Siapa kalian sebut sampah? Zian, kamu baik-baik saja? Kami sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Apa pantas kau marah sebesar ini? Ya, lihat. Kau malah membuat orang, Bebe sampai kabur ketakutan. Apa aku terlihat begitu bodoh? Selama bertahun-tahun, aku sendiri yang mengurus seluruh keluarga. Tapi pada akhirnya, mereka malah menganggapku cuma pembantu, dan masih menghinaku karena kotor. Bahkan menganggapku tak sebanding dengan anjing. Bibi, ini salahku. Seharusnya aku tak membawa Bebe ke sini. Zian, ini bukan urusanmu. Kakak, masih berdiri di sini untuk apa? Cepat minta maaf pada Lin Xian dan Bebe. Yehui, kamu serius? Ya, suruh aku minta maaf ke anjing? Ini tahun baru Imlek. Loh, mau dibawa kemana sih sikap kecil hatimu ini? Aku yang kecil hati? Dulu anjingmu duduk di tempatku. Sekarang suruh aku minta maaf ke anjingmu lagi? Kalian anggap aku ini apa? Pelayan keluarga? Sampai kapan sih drama murahanmu ini? Ah, sudahlah, cukup. Dua-duanya diam. Ini tahun baru Imlek. Urusan lain bisa dibicarakan nanti. Bebe-iku sampai nangis-nangis. Niatmu bawa aku ketemu orang tuamu pas tahun baru? Kalau tahu begini, aku nggak bakal datang. Wah, Zian, jangan marah, jangan marah. Ayo, ayo, cepat, makan malam tahun baru sekarang. Masih berdiri kaku di sini untuk apa? Pergi sana, cepat. Jangan menghalangi pemandangan. Wah, kamu juga diam dulu. Kamu juga, kamu tahu Zian datang hari ini, malah bikin keributan begini, cepat ke dapur. Jangan ganggu kami makan. Aku rela meninggalkan semuanya demi merawat keluarga, selama 5 tahun penuh, dan akhirnya, seekor anjing pun, lebih dihargai daripada aku. Malam tahun baru saja aku nggak boleh duduk di meja makan. Ya, baiklah. Kalau begitu, jangan makan sama sekali. Yeo Jiao, kamu gila? Berani-beraninya kamu balikan meja. Yehui, kamu berteriak padaku, aku kakakmu sendiri. Kamu, kakakku, 5 tahun terakhir ini, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segalanya. Apa saja yang bukan hasil jeripayahku, kau hanya rebahan di rumah dan menikmati segalanya. Pernahkah kau berkontribusi sepeser pun untuk keluarga ini? Baik, bagus sekali. Yehui, 5 tahun terakhir ini, aku seperti pembantu rumah tangga, mengabdikan diri demi keluarga ini, kerja banting tulang tanpa keluhan. Tapi kau justru memandangku seperti ini? Yeo Jiao, Zian baru pertama kali datang ke rumah kita, dan kau malah bikin drama begini, kau cuma makan minum santai di rumah sepanjang hari, lalu saudaramu mengingatkanmu sekilas, dan kau langsung berontak, ibu. Dulu kau sendiri bilang kondisimu lemah, dan memintaku merawatmu, makanya aku tetap tinggal di rumah ini, tanpa mengeluh sedikit pun, mengerjakan segalanya selama 5 tahun. Bagaimana bisa kau mengucapkan hal semacam ini? Malahan kau yang merasa dianiaya, cuma soal tidak ada kursi, harus makan di dapur, begitu saja, lalu kau benar-benar harus membuat keributan sebesar ini? Pesanan barang tahun baru keluarga Anda telah tiba. Wah, ini barang senilai 1 juta, suplemen premium dan perhiasan mewah. Aduh. Zian itu, baru pertama kali datang ke rumah kita, langsung memberi hadiah untuk Bibi. Hadiah semewah ini, aduh, ini. Memang benar, Zian adalah direktur cabang grup Matahari Terbit di wilayah ini. Barang-barang semacam ini baginya, hanyalah hal sepele. Barang-barang ini, bukan aku yang membelinya. Siapa bilang barang-barang ini dibeli oleh Lin Xian? Angkat semua. Sekarang juga, ya. Aduh, Yeo Jiao. Kau benar-benar gila, itu hadiah dari Xian, untukku, cepat kejar dia kembali, benar. Aku benar-benar gila. Mulai hari ini, aku tak akan lagi terjebak dalam ikatan keluarga palsu yang membelenggu ini. Antara aku dan kalian, tidak ada lagi hubungan apapun. Yeo Jiao,
Kau anak perempuan durhaka, dengan hak apa kau berani memutus hubungan denganku? 5 tahun terakhir ini, aku melayani keluarga ini tanpa keluh, tanpa syarat. Pernahkah kalian benar-benar menganggapku keluarga? Tidak. Bahkan sebagai manusia pun, kalian tak pernah menghargai aku. Kau pakai barang kami, pakai uang kami, malahan berani marah-marah di depan mata kami, benar-benar sudah kalian manjakan sampai ke ubun-ubun. Mau putus hubungan? Silakan. Semua yang kau pakai sekarang, dibeli dengan uang aku. Lepaskan, semuanya, sekarang juga. Benar, cepat lepaskan. Kalau kau benar-benar ingin putus dengan aku, putuslah sampai tuntas. Semua yang milik kami, tak satu sen pun boleh kau bawa pergi. Baik. Aku lepaskan. Sudah cukup, dan celana serta sepatunya juga. Itu pun dibeli oleh anakku. Sudah cukup belum? Anak perempuan durhaka itu, nanti kalau pulang, aku akan habiskan dia. Lebih baik pergi saja. 5 tahun ini benar-benar membuatnya jadi sombong. Seorang wanita tua tak berguna. Lihat saja, begitu keluar dari rumah ini, kemana lagi dia bisa pergi? 2 hari lagi, dia pasti akan merengek minta maaf dan pulang kembali. Zian, hari ini kau harus menanggung malu karena hal ini. Nanti begitu Ye Ujiao kembali, aku pastikan dia berdiri di depanmu, dan meminta maaf secara langsung kepadamu. Dulu, aku juga pernah seorang wanita penguasa di dunia bisnis. Mengapa kini kau jadi begini? Bukan manusia, bukan pula hantu? Dengar, kirimkan orang menjemputku. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih kembali grup Matahari Terbit. Mulai hari ini, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. 5 tahun mengabdi di rumah sendiri, aku nyaris lupa bahwa dulu aku pernah berdiri di puncak menara emas, sebagai tokoh bisnis legendaris. Urusan makan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, tak pernah perlu kuhiraukan sendiri. Direktur utama, mengapa Anda tiba-tiba memutuskan kembali ke dunia bisnis, dan bahkan memutuskan hubungan dengan keluarga Ye? 5 tahun menanggung segalanya tanpa keluhan di rumah. Padahal pada akhirnya, nasibku tak lebih baik dari seekor anjing. Siapapun pasti merasa dingin sampai ke tulang. Ngomong-ngomong, selama 5 tahun terakhir perusahaanku serahkan padamu. Bagaimana perkembangannya sekarang? Sejak kau memulai usaha saat kuliah, setelah mendapat investasi tahap awal, bisnis pun berkembang pesat, ditambah visimu yang tajam dan tak tertandingi. Dengar, selamat atas kelulusanmu, Direktur Utama. Saat ini, proyek internasional sudah sepenuhnya rampung. Kami tinggal menunggu kepulanganmu untuk memimpin semuanya. Baik. Ye Yodi, akhirnya kau lulus juga. Cepat ikut ibu pulang. Astaga, ibu, kondisi tubuhku benar-benar tak lagi kuat. Kau harus pulang dan merawat ibu. Kalau tidak, ibu tak bisa bertahan hidup. Tapi ibu, pekerjaanku, aku akan carikan pengasuh untukmu. Tidak. Aku hanya mau kaulah yang merawatku. Pengasuh mana bisa sehangat anak perempuan sendiri? Apakah kau sudah tak mau merawat ibu lagi? Atau, kau sudah merasa malu punya ibu seperti aku? Mustahil. Ibu membesarkanku sendirian. Tumbuh dewasa itu tak mudah. Baiklah, aku pulang dan merawatmu. Cukup kan? Saat ini, Grup Matahari Terbit telah menjadi perusahaan paling berpengaruh di dalam dan luar negeri. Perusahaan kelas dunia tanpa tandingan. Grup Matahari Terbit saat ini mengelola 37 anak perusahaan, dengan lebih dari 80.000 karyawan, dan pendapatan tahun lalu menembus angka 120 miliar yuan. Selain itu, rencana dukungan keluarga Ye, yang Anda susun 5 tahun lalu, kini berjalan lancar sesuai rencana. Harapan saya, selama bertahun-tahun ini, Anda mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada saya, dan saya tidak pernah mengecewakan kepercayaan Anda. Anda benar-benar hebat. Ngomong-ngomong, tolong lakukan satu hal untuk saya. Silakan beri instruksi. Saya akan mengganti nama saya. Saya bukan lagi Yodi. Mulai hari ini, nama saya adalah Ye King. Ye King, nama baru saya, King, seperti langit yang cerah setelah hujan reda. Ini perubahan data resmi Direktur Utama. Saya akan segera memerintahkan tim untuk memperbarui semuanya. Keluarga Ye telah menikmati terlalu banyak fasilitas dan sumber daya dari saya. Sekarang saatnya saya mengambil kembali semuanya, satu persatu. Investasi awal untuk perusahaan Ye Hui, yang diberikan dalam putaran Angel Round, harus segera ditarik, dan beritahu semua mitra bisnisnya, bahwa mereka tak boleh lagi memberinya kemudahan apapun. Kartu kredit tak terbatas milik Tang Yanfen,
cabut sekarang. Selama beberapa tahun terakhir, seluruh biaya perawatannya di rumah sakit swasta harus dikumpulkan dan dikirim ke keluarga Y, dengan tagihan yang harus dilunasi dalam 3 hari. Mengerti? Saya ingin mereka tahu, tanpa dukungan saya, baik karir Ye Hui, maupun hak istimewa yang selama ini mereka nikmati, semuanya hanyalah ilusi belaka. Ya, Direktur Utama, ada satu hal lagi. Kepala cabang kami akan mengadakan jamuan tahun baru, besok sore. Dengan mengundang banyak tokoh masyarakat ternama, saya sangat mengundang Anda, dan saya, untuk hadir. Karena keputusan untuk kembali ke dunia bisnis sudah bulat, maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk tampil di depan publik. Perjamuan kali ini, saya yang akan hadir. Ye Youdi, apa sebenarnya pekerjaanmu? Cepat bersihkan semuanya. Sekarang juga. Bu, tolong berhenti teriak. Dia sama sekali tidak pulang. Sepanjang malam, dia tak kunjung kembali. Benar-benar konyol. Apa kalian benar-benar percaya? Kita tak bisa berjalan tanpanya. Turun sekarang juga. Bersihkan semuanya. Sekarang. Bu, membersihkan rumah itu urusan perempuan. Saya ini direktur perusahaan, laki-laki dewasa. Masa harus menyapu dan mengepel juga? Jadi, kau mau aku yang kerjakan? Tubuhku lemah. Aku tak mampu melakukannya. Tunggu saja sampai Ye Youdi kembali. Biar dia yang urus semuanya. Tenang saja. Beberapa hari lagi uangnya habis. Dan dia pasti akan pulang sendiri. Ah, baiklah. Baiklah, cepat bersihkan semuanya. Bukan soal Zian. Bukankah pesta tahun baru itu diadakan di rumahnya? Katanya. Banyak tokoh bisnis diundang, termasuk sosok misterius yang selama ini tak pernah muncul, Direktur Utama Grup Matahari Terbit, dan beliau juga akan hadir. Kalau begitu, kita bisa menjalin hubungan dengan Grup Matahari Terbit. Hubungan strategis ini, bukankah itu jalan menuju kesuksesan? Bu, kamu benar. Saya pasti akan membuat bos Grup Matahari Terbit terkesan dan mengakui kemampuan saya. Nanti, saat Ye Youdi pasti akan berlutut, memohon agar kita kembali. Manajer Umum Jiang, akhirnya bertemu secara langsung. Saya Lin Xian, Kepala Cabang Kecerdasan Buatan Grup Matahari Terbit, dan penanggung jawab proyek Ling Shu. Perjamuan pribadi kali ini, bolehkah saya bertanya kepada Presiden? Presiden telah menyetujui kehadirannya. Persiapkan semuanya dengan matang. Ini Presiden, bukan sembarang tamu. Penampilan publik pertamanya, setelah 5 tahun menghilang. Manajer Umum Jiang, serahkan saja pada kami. Semua sudah diatur. Katanya perjamuan pribadi kali ini juga mengundang Presiden Grup Matahari Terbit. Figur legendaris, benar-benar mitos hidup. Mulai dari nol, tanpa koneksi, tanpa modal. Hanya dalam beberapa tahun, meledak jadi salah satu konglomerat terbesar dan paling berpengaruh di Tiongkok. Kalau bisa menjalin hubungan dekat dengan Presiden Grup Matahari Terbit, benar-benar golden ticket, bisa langsung melesat ke puncak, tanpa perlu bertahan lama. Zian yang mengadakan perjamuan mewah begini, pasti menghabiskan puluhan juta, kan? Bagi seorang kepala cabang Grup Matahari Terbit, uang segini hanya secuil debu. Toh, dia adalah kepala cabang resmi Grup Matahari Terbit, bukan sekadar staf biasa. Nah, dengar baik-baik, cepatlah rebut kesempatan ini, sebelum orang lain mendahului. Pastikan dia benar-benar menjadi bagian dari keluarga Ye, melalui pernikahan. Tenang saja, Bu. Dia sudah jatuh hati sejak lama pada ketampanan putramu, dan daya tarik tak tertahankanmu. Memang, putramu yang paling jago memikat hati. Bedanya jauh dengan Ye You Jiao, yang hanya bisa marah-marah dan menghancurkan segalanya. Siapa yang datang dengan keributan seheboh ini? Ayo, keluar lihat. Ye You Jiao. Ye You Jiao, benar-benar kamu. Setelah 5 tahun menghilang, pakaian mahal, penampilan sempurna, tapi tetap orang yang sama. Sampai-sampai aku nyaris tak mengenalimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tak tahu. Dia putriku. Tadi malam bertengkar hebat dengan keluarga, membalikkan meja saat makan malam tahun baru Imlek, lalu kabur. Kemungkinan besar, dia benar-benar kehabisan jalan. Datang ke sini untuk mencari pelindung, dengan cara menyusup ke perjamuan ini. Ye You Jiao, kau benar-benar tidak punya rasa malu sedikitpun. Kau telah menghancurkan harga diri keluarga Ye. Semua martabat sudah lenyap. Kukira kau bos besar macam apa. Ternyata cuma parasit keluarga yang hidup dari belas kasihan. Lihat saja wajahmu yang masih muda. Tak kusangka akalmu sebusuk ini. Silakan. Ributlah sepuas hati. Aku malah penasaran. Setelah kalian tahu siapa diriku sebenarnya, wajah kalian akan seperti apa? Kurasa, memang selama ini aku terlalu memanjakanmu. Sehingga kau jadi berani berbuat seenaknya tanpa rasa takut sedikit pun. Karena masih ada sedikit sisa hubungan ibu anak. Hari ini juga, kau harus minta maaf pada ibu dan adikmu. Kalau itu kau lakukan, kami anggap semuanya tak pernah terjadi. Dan kau boleh kembali ke rumah. Pertunjukan hebat sekali. Benar-benar Oscar keluarga. Kalian sungguh mengira aku bodoh? Masih mau jadi pembantu kalian lagi? Ye You Jiao. Apa maksudmu ini? Kalau tak pulang ke sini, kemana lagi kau bisa pergi? Jangan kira hubungan darah itu jaminan. Lalu kau berani berbuat semaumu. Kurasa kau sudah lupa. Sejak kau mengusirku kemarin, hubungan kami sudah resmi putus. Di meja makan malam tahun baru Imlek, anjing saja boleh duduk di meja. Sedangkan aku harus menghabiskan malam itu di dapur. Bahkan saat kau mengusirku,
kau masih menyuruhku melepas baju, untuk menginjak-injak harga diriku sampai hancur. Dan sampai hari ini, kalian masih berani memaksaku dengan cinta keluarga? Serius, kalian pikir aku benar-benar tak bisa diselamatkan? Masih ada orang seperti kalian di dunia ini? Apa-apaan sih omonganmu itu? Kau hanya tak tahan melihatku dan adikmu akur. Jadi kau sengaja memicu keributan, supaya kami semua dipermalukan di depan umum. Dengar baik-baik, keluar dari acara ini, sekarang juga. Ye Yo Jiao, lihatlah, apa yang baru saja kau lakukan. Kalau sampai ibu jatuh sakit gara-gara marah, aku tak akan pernah memaafkanmu. Dengar baik-baik. Cepat keluar dari sini. Sekarang juga, sayang sekali, bakat aktingmu sebenarnya luar biasa. Sayangnya, hari ini aku datang atas undangan resmi. Kalian tak berhak mengusirku. Undangan khusus, katanya hanya Presiden Grup Matahari Terbit yang punya. Dia kok bisa dapat? Jangan-jangan, dia Presiden Grup Matahari Terbit? Undangan apa ini? Sampah atau lelucon? Ini jelas-jelas palsu. Dia anakku sendiri. Wajahnya seperti apa? Apa aku tidak tahu? Benda yang dia tunjukkan itu adalah barang tiruan. Apa? Palsu? Kau bilang ini palsu? Di mana buktinya? Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Kalau memang kau sehebat itu, kenapa harus jadi pembantu di rumah selama 5 tahun? Kamu ini, tak ada satupun yang layak disebut busana. Gaun mewah ini yang kau pakai, mungkin dibeli dengan uang saku anakku. Benar kan? Berhenti pura-pura. Kau tak bisa menipuku lagi. Tepat sekali, ibu benar. Cepat keluar, sebelum terlambat. Kalau kau mengacaukan rencana kita, dan gagal menjalin hubungan dengan Grup Matahari Terbit, aku tak akan pernah memaafkanmu. Yehui, kau terlalu sombong. Dulu aku terlalu memanjakanmu, sampai kau lupa arti kerendahan hati, dan rasa hormat itu seperti apa. Ye Yo Jiao, kau, berani-beraninya kau menyerang adikmu sendiri. Dia jadi semakin tak kenal batas. Karena kaulah yang selalu memanjakannya. Sekarang aku yang memukulnya, agar dia sadar. Dunia ini bukan miliknya, dan kalian malah harus berterima kasih padaku. Siapa berani bicara sembarangan? Di acara resmiku ini, pesta ini miliknya. Ternyata, Lin Xian, tuan rumah pesta eksklusif ini. Artinya dia adalah direktur cabang Grup Matahari Terbit. Xian, Kau akhirnya tiba. Ye Yo Jiao berani datang ke sini, dan berbuat seenaknya di pesta ini. Cepat suruh keamanan mengusirnya. Ye Yo Jiao, karena kau adalah kakak kandung Ye Hui, aku tak akan mempermasalahkan kedatanganmu tanpa undangan. Tapi sekarang, keluar dari sini. Sekarang juga. Kau ingin aku pergi, Nona Lin, sebagai direktur cabang Grup Matahari Terbit? Apakah kau ingin dicopot dari jabatanmu? Dengan statusmu, masih berani mengancam Xian? Kau benar-benar yakin? Hanya karena membawa undangan palsu, kau lantas jadi Presiden Grup Matahari Terbit? Orang macam kau, harus tahu diri. Nona Lin Xian, direktur cabang resmi Grup Matahari Terbit. Bos sejatinya siapa? Apakah mungkin tidak tahu? Identitas Presiden Grup Matahari Terbit. Sosok yang cukup menginjakan kaki untuk mengguncang seluruh dunia bisnis. Dalam sekejap, sedangkan kau, pelayan cuci masak di rumah keluargamu sendiri, berani berpura-pura jadi dia di acara ini? Dengar baik-baik, kalau tak segera pergi, kau pasti ingin seluruh keluarga kami kehilangan muka di depan semua orang. Bibi, jangan sampai sakit karena marah. Orang semacam ini hanya ingin naik pangkat dengan cara curang, sampai kehilangan akal sehat. Aku langsung suruh satpam mengusirmu paksa. Presiden sudah pasti tiba. Semoga kami tak terlambat terlalu lama. Mengusirku? Kalau begitu, jangan harap bisa terhubung lagi dengan Grup Matahari Terbit, baik secara resmi maupun tidak resmi. Ye Yo Jiao, masih berani bohong di sini? Cepat pergi dari sini. Sekarang juga, jangan malu-maluin keluarga di depan umum. Ye Hui, kau tak pernah bertanya-tanya dengan kemampuanmu yang cuma jilat ludah dan puji-puji orang, mengapa kau bisa naik pangkat terus-menerus di perusahaan? Ibu Tang, kau sungguh percaya naiknya Ye Hui hanya karena kemampuannya sendiri, kartu hitam tanpa batas, dan dokter pribadi siap siaga selama 24 jam? Jangan-jangan kau mau bilang, semua ini karena jasamu? Tepat sekali, tapi kalian akan kehilangan semuanya. Kau benar-benar pikir satu kata darimu bisa menentukan nasib karierku? Omong kosong tak masuk akal. Apa? Porsche yang diberikan perusahaan padaku, baru saja dicabut kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat telepon dan tanyakan, apa perusahaan salah mengambil keputusan? Ye Hui, apa sebenarnya yang kau lakukan? Semua mitra proyek membatalkan kerjasama. Serentak, mulai hari ini, kau dipecat. Ini kau, pasti kau yang mengatur semua ini, karena kau iri padaku. Kau sengaja mencemarkan namaku, untuk menghancurkan karierku. Wanita berhati ular dan kalajengking, aku saudara laki-lakimu sendiri. Saudara kandung, bukan saudara angkat. Kau tak layak menyebut dirimu saudara. Ye Yo Jiao, wanita beracun. Kau lakukan ini hanya untuk balas dendam, bahkan tanpa peduli harus menghancurkan masa depan saudaramu sendiri. Tak takut kau akan dibalas? Jangan buru-buru, balasan untukmu sudah di ambang pintu. Kartu hitam Anda telah dibekukan. Kartu hitamku dibekukan. Rumah sakit memberi saya 3 hari untuk melunasi seluruh biaya pengobatan 5 tahun yang dibebankan ke keluarga saya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini puluhan juta yuan. Ye Yo Jiao, apakah semua ini benar-benar ulahmu? Kau benar-benar Presiden Grup Matahari Terbit? Dia hanyalah
seorang pembantu rumah tangga biasa. Pasti ini semua salah paham. Besok, Aku akan antar kamu klarifikasi semuanya. Ye You Jiao, aku ini, dosa apa yang kubuat seumur hidup? Aku malah melahirkan anak perempuan pemberontak sepertimu. Aku akan memukulmu sampai 3 kali. Kuharap nanti, kalian tak akan berlutut memohon ampun. Ye You Jiao, masih berpura-pura di depanku? Hari ini aku pasti akan mengajarmu pelajaran yang tak akan kau lupa. Putri durhaka, akankah kau mengakui kesalahanmu? Manajer Umum Jiang, Anda akhirnya tiba. Ada orang yang menyamar sebagai presiden grup Matahari Terbit. Menurutku, harus memberinya hukuman keras. benar sekali, manajer umum Jiang. Dia adalah kakak perempuan saya, yang pemalas dan suka bersantai-santai. Dia masuk acara ini dengan surat undangan palsu, tanpa izin. Bahkan berani menyatakan dirinya sebagai presiden grup Matahari Terbit. Kalau bukan karena kami menangkapnya lebih dulu, siapa tahu berapa banyak orang yang sudah tertipu? Apakah Anda baik-baik saja? Luka di tubuhnya disebabkan oleh kalian. Kalian sendiri yang menuduhnya menyamar sebagai presiden. Benar, memang pantas dia dapat begini. Dia menyamar sebagai presiden, dan mengacaukan acara jamuan ini. Ini demi keadilan publik. Tepat sekali, dia bahkan tak peduli sama sekali pada ikatan saudara. Mengkhianati saya di depan mitra bisnis, hingga semua proyek saya gagal total. Direktur Jiang, jika bukan saya yang datang hari ini, tepat pada waktunya, reputasi grup Matahari Terbit telah hancur lebur olehnya. Benar sekali, saya bersedia bersaksi. Gadis dari keluarga Y ini, benar-benar tak tahu malu. Tak hanya mengacaukan keluarga Y sampai tak karuan, malah berani mengancam para eksekutif grup Matahari Terbit. Nona Lin. Memang, kalau saya punya anak perempuan yang parasit begini, sudah saya gugurkan sejak di dalam kandungan. Nyonya Y, bukanlah orang yang bisa Anda fitnah seenaknya. Maafkan saya, Presiden, saya terlambat. Anda telah dipermalukan di depan umum. Apa, Presiden? Mana mungkin dia jadi presiden? Dia cuma seorang wanita biasa, yang mencuci dan memasak di rumah. Mana mungkin jadi presiden? Direktur Jiang, Anda tidak salah kaprah, kan? Di keluarga Y, dia hanya seorang pembantu rumah tangga. Direktur Umum Jiang menyatakan bahwa dia adalah presiden grup Matahari Terbit. Dia tidak berbohong. Dia memang benar-benar presiden grup Matahari Terbit. Mustahil. Bagaimana mungkin Ye Youdi bisa menjadi presiden grup Matahari Terbit jika memang dia memiliki jabatan itu? Mengapa selama 3 tahun tinggal di rumah? Tidak ada satupun kejanggalan yang terlihat. Direktur Jiang, apakah Anda hanya terbawa simpati padanya, lalu sengaja menipu kami semua? Tuan Ye, harap pikirkan baik-baik sebelum bicara. Perempuan ini adalah presiden satu-satunya dari grup Matahari Terbit. Nyonya Ye King. 3 tahun lalu, dia mengundurkan diri demi urusan keluarga, dan seluruh jajaran grup Matahari Terbit telah menanti kepulangannya untuk memimpin kembali. Direktur Jiang, Anda benar-benar pandai bersikap santai. Padahal ini soal serius, baru saja Anda sendiri mengatakannya. Presiden grup Matahari Terbit. Namanya Ye King. Dia dulu bernama Ye You Jiao. Mana mungkin dia jadi presiden? Benar, benar. Benar, dia dulu bernama Ye You Jiao. Nama Ye You Jiao itu, saya sendiri yang memberikannya padanya. Cepat klarifikasi ke orang lain. Kamu hanya Ye You Jiao, bukan begitu? Ye You Jiao. Nama ini, sejak lahir, telah melekat pada diriku, mengingatkanku terus-menerus. Uruslah keluarga dulu, segala hal baik harus jadi milik adik laki-lakimu dulu. Sampai kemarin, aku akhirnya paham. Ada orang yang bahkan tak sebanding dengan orang biasa. Sekarang, aku sudah lama bukan lagi Ye You Jiao yang bisa diinjak-injak seenaknya. Ye You Jiao, melainkan presiden grup Matahari Terbit. Ye King. Mana mungkin? Ye Hui, pikiranmu terlalu naif. Presiden membangun perusahaan saat masih kuliah, dengan visi tajam dan keberanian luar biasa, lalu membawa grup Matahari Terbit dari nol, hingga jadi raksasa teknologi. Hal semacam ini tak mungkin kau pahami, seorang yang biasa-biasa saja sepertimu. Kenyataannya, kamilah yang sengaja menyembunyikannya, karena kau memilih tak tahu identitas aslimu sebagai presiden. Jangan-jangan kau khawatir kami akan meminta uang darimu? Semua ini bukan kebohongan, melainkan kamu yang gagal membaca realitas. Nyonya Tang, Anda masih buta mata hati. Presiden telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, rela melepaskan segalanya, untuk kembali mengurus keluarga. Dan kalian malah menyalahkan korbannya, tak ada sedikitpun rasa hormat, bahkan martabat manusia sekalipun. Apakah ada ibu yang seperti Anda? Tak heran Nona Ye, tak pernah mau mundur selangkah pun, karena ia tahu, keluarga ini, ibu dan anaknya, memang tak layak dikasihani. Mereka itulah vampir sejati. Awalnya saya hampir salah paham, kira-kira presidennya yang jahat. Harus saya akui, ibu dan anak keluarga Ye ini, benar-benar ahli memutarbalikkan fakta. Padahal, putri yang selama ini terus diinjak-injak, justru adalah presiden grup Matahari Terbit. Cepat minta maaf. Sekarang juga, masih berlagak sombong di sini, Ye Youdi. Ibu yang salah, dulu ibu tak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Cepat minta maaf pada kakakmu. Ye Youdi. Hari ini memang salahku. Tapi kalau kau memang presiden grup Matahari Terbit, maka segera, uruskan proyek hari ini untukku, dan selesaikan sampai tuntas. Wakil Presiden Jiang, ayo pergi. Acara makan malam ini tak layak lagi kita hadiri. Ye Youdi, tunggu, ibu salah. Sungguh tak seharusnya kuperlakukanmu begitu. Bisakah kau maafkan ibu? Antara kita berdua, tak ada istilah maaf atau tidak maaf. Ngomong-ngomong, ingat ini baik-baik. Sekarang nama resmiku adalah Ye King. Hei, Kau dengar itu, kan? Dia bilang namanya Ye Qiang.
Aku tak tahu. Pasti begitu. Lagi pula, selama ini dia paling taat dan patuh. Kalau begitu, bukankah aku ibu dari Presiden Grup Matahari Terbit? Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Siapa sebenarnya Yeyoudi sekarang? Apa hubungannya dengan kita? Dia bahkan tak bisa bantu carikan kerjaan atau uang untukku. Untuk apa semua ini? Kau benar-benar tidak berpikir. Ya, anakku, di depan begitu banyak orang, dia tak bisa mundur tanpa kehilangan muka. Masih cari kerjaan lagi? Bukankah kau sudah jadi eksekutif Grup Matahari Terbit? Apa istimewanya hal semacam ini? Memang, sepertinya begitu. Manajer Umum Jiang. Dulu saya benar-benar menaruh harapan besar padamu, atas bakatmu di bidang kecerdasan buatan. Jadi saya tunjuk kamu sebagai direktur cabang. Tak disangka. HMPH. Datang ke markas pusat setelah tahun baru, dan ajukan pengunduran dirimu sendiri. Adapun mereka berdua, lebih baik putuskan hubungan secepatnya. HMPH, segera usir ibu dan anak itu dari sini. Zian, apa maksudmu melakukan ini? Aku pacarmu sendiri. Tentu saja aku tahu. Presiden ini adalah keluarga yang kalian aniaya selama 5 tahun. Karena kalian berdua, penjilat yang tak punya prinsip, ibu dan anak tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Justru kalian yang membuatku dipecat dari Grup Matahari Terbit. Yehui, aku putus denganmu. Mulai detik ini, mulai hari ini, tak ada lagi ikatan apapun antara kita. Lin Zian, kau pasti akan menyesal. Seberapa marah pun adikku, itu tak mengubah fakta bahwa kita tetap satu keluarga. Kau memilih putus denganku sekarang. Artinya kau sedang berhadapan langsung dengan Grup Matahari Terbit. Masih hidup dalam ilusi sampai sekarang. Wah, Putriku adalah Presiden Grup Matahari Terbit. Wah, berarti aku punya uang tak terbatas. Ya, justru sedang bingung nih. Hadiah apa yang cocok untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman akhir-akhir ini? Putrimu, ibu dari putrimu. Sejak kau pulang dari jamuan makan itu, kau terus mengomel tentang si tak berguna Yeyoudi. Sudah berhari-hari, kapan kau akan berhenti mengoceh? Ini adik perempuanmu sendiri. Bagaimana cara bicaramu? Tahukah kau siapa identitas adik perempuanmu sekarang? Jangan asal bicara. HMPH. Hei, kemana kau pergi? Lagi-lagi ngomong ngawur apa sih? Direktur utama, acara kemarin adalah kesalahan saya. Saya gagal memverifikasi data panitia penyelenggara. Saya bahkan tak sempat menyelidiki latar belakang penyelenggaranya. Itu bukan urusanmu. Karena kau sudah resmi memutus semua ikatan dengan keluarga Ye, hal-hal semacam ini tak lagi layak mengganggu pikiranmu. Manfaatkan momen tahun baru Imlek. Saya akan turun langsung ke pusat perbelanjaan milik grup kita. Berikan apresiasi nyata bagi karyawan yang tetap bekerja lembur. Segera koordinasikan tim untuk menindaklanjutinya. Pemutusan hubungan saya dengan keluarga Ye. Ibu ini, ada yang bisa kami bantu? Saya mampu membelinya, tanpa ragu. Baik, Ibu, silakan tunggu sebentar. Ini gelang paling eksklusif di toko kami. Dibuat dari giok hijau kekaisaran asli Myanmar, dipahat tangan oleh master artisan. Dihiasi 12 butir berlian potongan Afrika Selatan, masing-masing bersertifikat GIA. Harganya, 199,98 juta RMB. Silakan coba pasangkan di pergelangan tangan Anda. Warna dan kilau giok ini benar-benar satu-satunya di seluruh toko perhiasan ini. Bahkan di Jakarta pun jarang ditemui. Lebih dari 100 juta. Memang barang istimewa. Gelang ini sangat menyatu dengan warna kulitmu. Seperti diciptakan khusus untukmu. Tapi harganya. Apa maksudmu? Kau pikir aku tak mampu membelinya? Gelang kecil begini, hanyalah sebagian kecil dari pengeluaran harianannya. Maaf, Ibu, Anda salah paham. Bukan itu maksudku sama sekali. Bungkus saja, tagihkan ke akun pribadi Ye King. Maaf, Ibu. Toko ini tidak menerima sistem pembayaran kredit. Semua transaksi harus diselesaikan tunai di tempat. Kau tak mengenal Direktur Utama Grup Matahari Terbit? Seluruh pusat perbelanjaan ini adalah aset langsung di bawah kendali Grup Matahari Terbit. Maaf, Ibu, kami belum menerima instruksi resmi mengenai hak keluarga Presiden untuk melakukan transaksi berbasis kredit. Setiap transaksi harus dibayar langsung oleh pemilik kartu hitam eksklusif atau dengan KTP asli. Baru bisa diselesaikan pembayarannya. Aku ibunya. Jangan-jangan kamu memang tak mau kerja lagi? Percaya tidak, aku suruh Ye Xing bongkar toko ini sampai rata dengan tanah. Silakan coba, kalau berani. King, kamu datang juga? Bu, aku lagi pilih perhiasan nih. Lihat, gelang ini pas banget di pergelanganku. Simpan dulu, tak sembarang orang berhak menyentuh Ye Yudi. King, Bu suka banget gelang ini. Bisa enggak kamu beliin buat aku? Kalau suka, bayar sendiri. Aku tak ikut urus. Mulai sekarang, tak sepeser pun uangku untukmu. Kemarin itu, aku takut kamu bikin kesal para elit itu. Jadi Bu jadi keras kepadamu. Kalau tahu dari dulu siapa dirimu, Bu takkan perlakukanmu seperti itu. Jangan-jangan kamu sudah lupa. Sejak kemarin, aku bukan lagi putrimu, Kiang. Aku tahu hatimu sakit. Kamu marah karena Bu memihak. Tapi ini bukan alasan untuk mengancam Bu. Dengan posisimu sekarang, orang-orang pasti akan ngomong macam-macam.
masih berdiri di sana saja? Apa-apaan ini, kamu menguping kami? Ya, kurasa kamu memang punya maksud jahat, mau adu domba Bu dan anak perempuanmu sendiri. Bu, Anda salah paham, saya tidak. Masih berani membela diri, kalau bukan karena kau halangi aku tanda tangani kontrak. Kenapa Ye King jadi marah padaku? Aku benar-benar hanya menjalankan prosedur. Bagus. Masih berdalih? Tatap mataku. Sudah puas bikin onar, aku yang ribut? Dia yang mulai duluan, kenapa kamu malah membela orang luar? Aku ini ibumu sendiri, ibu. Tadi kau baru saja mengamuk di sini dan menghina karyawan, tapi tak pernah terpikir kau juga seorang ibu? Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai karyawan. Dengan hak apa kau berani memukulnya? Kalau begitu, sekarang, minta maaf padanya. Hakmu untuk minta maaf atau tidak, bukan kau yang menentukan. Dia adalah karyawan resmi grup Matahari Terbit, milikku, bukan urusanmu sebagai orang luar. Hari ini, kau pilih, minta maaf, atau keluar dari sini, dan jangan pernah kembali. Langkahmu tak akan pernah lagi melintasi ambang pintu ini. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini 50.000 yuan, ganti rugi atas trauma psikologis yang kau timbulkan hari ini. Terima kasih, Presiden. Putri yang baik. Lalu bagaimana dengan hakku? Kau mengganggu operasional normal toko perhiasan ini. Jadi bayar kompensasi 30.000 yuan. Kompensasi? Kompensasi untuk apa? Wah, semua orang, cepat lihat. Tapi malah menyangkal keberadaanku sebagai ibunya. Presiden, biarkan saja dia bikin ribut, tak ada masalah. Semakin heboh, semakin besar pula kompensasinya nanti. Asal kau hapus semua tuntutan kompensasi ini, lalu berikan gelang bernilai lebih dari 100 juta ini padaku, baru aku berhenti bikin onar, mimpi di siang bolong, silakan terus bikin keributan, sampai kau benar-benar masuk kantor polisi, maka kau tinggal menunggu giliran masuk penjara. Kau, serigala tak tahu terima kasih, aku yang menanggung semua kebutuhan makan dan pakaimu, sekarang sudah berani berontak, ya, berani bicara kepadaku seperti ini. Ini peringatan terakhirmu, mulai hari ini, kau bukan anakku lagi. Aku akan kirimkan surat ganti rugi lewat pengacara. Jika tidak dibayar dalam 3 hari, siap-siap terima panggilan pengadilan. Dan jangan pernah lagi mengatasnamakanku untuk menipu atau cari muka di perusahaan. Kalau masih berani muncul, mengacau di perusahaan, mendengus, langsung kumasukkan ke penjara. Pelajari sekali lagi apa itu aturan, dan rasa malu. Semua makanan, pakaian, dan barang yang kau pakai sejak kecil. Tapi tak mau keluarkan 1 sen pun untuk ibumu sendiri. Apakah hatimu benar-benar sudah mati? Kau tak layak bicara soal hati nurani denganku. Sejak aku masih kecil, setiap sen yang kau keluarkan untukku, kucatat rapi, totalnya 23.231 yuan. Aku selalu memanjakanmu di rumah, makan enak, minum segar, mana mungkin hanya segini. Kau fitnah aku, kau sendiri tahu. Apa yang kau lakukan itu kejam dan dusta. Sejak aku bisa mengingat, segala sesuatu di rumah harus didahulukan untuk adik laki-laki, baik musim dingin maupun panas. Aku mencari nafkah dengan mengumpulkan botol bekas. Saat mulai agak besar, aku kerja paruh waktu sebagai guru les, di mana saja, semua biaya hidupku peroleh sendiri. Dengan keringatku, kau tak pernah memberiku sepeser pun untuk biaya kuliahku. Padahal selama bertahun-tahun ini, aku sudah menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untukmu. Masih belum cukup juga? Mana ada ibu sekejam ini di dunia nyata, bahkan lebih kejam daripada ibu tiri. Itu akibat ulahmu sendiri. Keluarga kita bukan tidak punya uang. Kau sengaja memakai cara seperti ini, untuk menjatuhkan dan mencemarkan namaku. Direktur Jiang, bawa dokumennya kemari. Direktur Utama, dokumen yang Bapak minta telah siap sepenuhnya. Tanda tangani sekarang. Aku menolak menandatangani, tak usah ditandatangani. Kalau memang tak berani, ganti rugi atas kerugian pendapatan, bayar sekarang juga, lah semua biaya pengobatan di rumah sakit. Sudah kau kumpulkan semuanya, Ye Qiang, kau, beraninya kau mengancamku. Kau benar-benar kira uang segitu bisa membuatku terpojok. Kau lupa. Sayangnya, jabatannya akan dicabut dalam waktu dekat. Lagi pula, dengan sifatnya yang egois dan tak peduli, apakah dia mau membayarmu sepeser pun? Cepat, tanda tangani sebelum terlambat. Bagi dirimu. Semakin lama kau menunda, semakin besar jumlah ganti rugi yang harus kau bayar. Pak Zhang,
Kuasa hukum, kirimkan semua tagihan konsumsinya malam ini, tanpa kecuali, dan tuntut pelunasannya paling lambat besok. Siap, Pak. Yeyudi. Kau anak durhaka. Dengar baik-baik, langit pasti akan menghukummu. Ingat, bersihkan semua ini sampai bersih. Kalau kau lihat orang ini lagi, langsung hubungi polisi. Yeyudi, penderitaanmu selama ini akan berakhir hari ini. Mulai hari ini, tak seorang pun lagi boleh menyakitimu. Hanya Presiden Grup Matahari Terbit yang tak boleh diganggu. Yeyudi, yang dulu menderita di sudut keluarga Ye, telah berakhir selamanya. Hei, hubungi tim hukum sekarang juga. Langkah hukum langsung dijalankan, tanpa tunda. Tagih semua utang keluarga Ye, segera dan tanpa kompromi. Dan sampaikan ke seluruh mitra strategis kami. Perilaku Ye Hui menjadi satu-satunya kriteria penilaian untuk rekrutan atau pemecatannya. Aku akan membuatnya membayar mahal atas kesombongannya. Menangis? Hanya itu yang kau tahu lakukan, kompensasi lebih dari 20 juta yuan yang kau tuntut. Telah semua utang lama dalam perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Bagaimana aku bisa mengumpulkannya untukmu? Lebih dari 20 juta yuan. Bahkan kalau dia menyangkal darahku, dia tak pantas mendorongku ke jurang kehancuran. Putri kandung. Kalau saja dia pernah memperlakukanmu sebagai ibu, dia takkan memaksamu menandatangani perjanjian pemutusan hubungan keluarga itu. Takkan memaksamu membayar kompensasi lebih dari 20 juta yuan. Takkan mengirim puluhan tim hukum untuk menggugatmu. Lihatlah, kita sekarang seperti apa? Sekarang? Sudah terlambat. Aku bahkan tak mampu dapatkan pekerjaan sekalipun. Apa? Semua perusahaan tiba-tiba tahu. Dari mana mereka tahu rahasia keluarga kita? Aku pergi wawancara. Dan semua HR bilang padaku, kami tak butuh karyawan seperti Anda, yang tak tahu diri. Apa? Ini pasti ulah Ye King. Dia sedang menghancurkan keluarga kita, sampai titik nol. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia berubah jadi begini? Itu semua akibat ulahmu sendiri. Kau yang cari jalan keluarnya, bukan aku. Kompensasi lebih dari 20 juta yuan itu. Aku tak akan keluarkan satu sen pun untukmu. Kalau kau tak mampu bayar, biarkan pengadilan yang menghukummu. Lelaki yang selama ini kujadikan sandaran hidupku. Justru tega mengucapkan kata-kata sekejam ini kepadaku. Besok aku akan berkunjung, seorang investor yang sama sekali tak terkait dengan Rising Sun Group. Aku, Ye Hui, pasti akan bangkit kembali. Haha, Bos Liu, selamat tahun baru. Ya, aku tahu. Ye Hui, ada urusan apa kau datang menemuiku, Bos Liu? Aku sengaja datang untuk menyampaikan salam tahun baru kepadamu. Selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan, aku sering mendengar kisah-kisah hebat tentangmu. Tak hanya sukses di dunia bisnis, mata investasimu benar-benar tak tertandingi. Proyek investasi. Maaf, saat ini aku tak berencana melakukan investasi eksternal. Tuan Ye, silakan undur diri dulu. Bos Liu, jangan buru-buru menolak dulu. Ku dengar, kau sangat tertarik pada teknologi manufaktur robot generasi terbaru. Kebetulan, aku punya tim yang sudah siap beroperasi. Para teknisi intinya, semua direkrut langsung dari universitas-universitas terbaik di dunia. Asalkan kau bersedia menanamkan modal, hasil nyatanya akan keluar dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ini, anggur merah pilihan yang kusuruh orang khusus bawa dari luar negeri. Dan PUR kesukaanmu. Sedikit tanda hormat dari kami. Tuan Ye, sepertinya kau salah paham. Memang benar, aku memantau perkembangan bidang robotika. Namun perusahaan kami sudah diakuisisi. Adapun tim MU, bahkan tak punya dokumen rencana yang layak. Hanya dengan beberapa kalimat darimu. Mengapa aku harus percaya padamu? Akuisisi? YUD. Bagaimana bisa kau ada di sini? Jangan-jangan kau tahu aku akan berkunjung hari ini, dan sengaja datang mengacaukan pertemuan ini. Bos Liu, kau memang ingin mendorongku dan ibuku ke jurang kehancuran. Senang sekali menertawakan kami, ya? Bos Liu, jangan-jangan Anda justru mau bekerja di grup Matahari Terbit, YUD? Orang seperti dia sama sekali tak layak dipercaya. Anda bahkan tak mengenalnya sama sekali. Saya tak butuh penilaian Anda atas keputusan saya. Bos Liu, YUD, dia sama sekali tak tulus. Mau datang berbicara soal kerjasama dengan Anda. Dia hanya ingin mengacaukan urusanku. Coba pikir, dia seorang wanita. Apa yang bisa dimengerti soal teknologi manufaktur robot? Dia hanya mengandalkan keberuntungan semata, lalu mendirikan grup Matahari Terbit. Baru setelah itu berani berlagak sombong di depan Anda. Anda bilang perempuan tak paham teknologi robot cerdas. Padahal bulan lalu, algoritma inti sistem Lingshu yang dikembangkan grup Matahari Terbit. Siapa yang memimpin riset dan pengembangannya? Tentu bukan Anda yang mengembangkannya, kan? Oh ini perusahaan Anda. Silakan bicara apa saja yang Anda suka. Tuan Ye, sepertinya Anda benar-benar tak tahu apa-apa soal kekuatan grup Matahari Terbit. Algoritma inti sistem Lingshu justru dirancang oleh Presiden Ye 5 tahun lalu. Dan itulah alasan utama saya memutuskan bergabung dengan grup Matahari Terbit. Grup Matahari Terbit adalah perusahaan yang saya bangun dari nol. Dari sebuah studio kecil beranggotakan 3 orang, hingga menjadi perusahaan bernilai pasar 100 miliar hari ini. Semua ini kubangun langkah demi langkah. Nah, bagaimana dengan Anda,
Wakil Presiden Ye, posisi bergaji jutaan per tahun itu, bukan hasil dukungan diam-diam dariku? Sekarang malah mau mengambil untung tanpa modal, meminta Bos Liu mengucurkan investasi untuk Anda, bukankah Anda sudah dipecat dari perusahaan? Lalu dari mana modalnya? Diam. Jelas-jelas Anda cemburu karena aku lebih unggul daripada Anda. Kau sengaja mengarang kebohongan itu untuk mencemarkan nama baikku. Kau bahkan tega menggunakan cara-cara kotor itu. Memaksa mitra bisnis membatalkan kontrak denganku. Hanya agar aku diusir dari perusahaan ini. Kalau begitu, kuharap kau benar-benar bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Bos Liu, kau pasti telah dibohongi oleh perempuan bernama Ye Youdi ini. Aku, Ye Hui. Soal keluargamu, aku sudah mendengar banyak. Jika tak salah dengarku, Presiden Ye adalah saudara perempuan kandungmu. Dan sudah lama mengganti namanya menjadi Ye King. Bukan, Ye Youdi. Kau terus-menerus menyebutnya, Ye Youdi. Seolah-olah menyebut nama itu membuatnya lebih rendah darimu, atau justru ingin mengingatkannya, agar ia tak lupa, bahwa selama ini ia harus menahan diri dan berkorbannya. Untukmu, namaku tidak pernah bergantung pada keberadaannya. Tuan Ye tak perlu membuang waktu dengan orang semacam ini. Mari kita kembali fokus pada pembicaraan kerjasama. Ye Youdi, kau berani melakukan ini, tak takut orang lain akan menunjuk wajahmu dan mengecammu. Karena kau telah kehilangan semua rasa nurani, Ye Hui, kau sudah melampaui batas. Diam. Ini urusan saudara kandung, bukan urusanmu. Seorang orang luar seperti kau, tidak berhak ikut campur. Ude, kau kira sekadar mengganti nama, dan mengeluarkan surat putus hubungan keluarga, bisa membuatku menghilang dari hidupmu? Jangan lupa, kita adalah saudara kandung, darah daging yang tak bisa dipalsukan. Jika kau berani memancing amarahku, maka seumur hidupmu tak akan pernah lagi merasakan ketenangan. Saat ini kau tak lebih dari seekor anjing gila yang menggigit sembarangan. Aku tak punya minat sedikit pun membuang waktu denganmu. Kau, kenapa muncul di sini? Tuan Ye, Bos Liu. Zian, kau juga datang? Apakah kau juga di sini untuk membantuku meyakinkan Bos Liu? Ye Hui, dulu aku memilihmu karena percaya, kau benar-benar punya kapasitas membangun karir yang layak. Tapi sekarang, aku sadar betapa kelirunya keyakinanku. Kau cuma penipu berlidah tajam, pengecut yang mengangkat diri dengan merendahkan orang lain. Tuan Ye, dulu saya tertipu oleh Ye Hui. Banyak salah paham terhadap Anda. Maaf, Bos Liu, saya sudah menghubungi Anda lewat daring sebelumnya. Kali ini saya datang khusus menemui Anda. Saya sangat berharap bisa bergabung dalam tim Anda, untuk belajar soal AI agent dan teknologi robot cerdas. Jadi kaulah, Tuan Ye, ini Nona Lin. Keahliannya sangat mumpuni, dan punya banyak gagasan inovatif. Menurut saya, lebih baik dia ikut bersama kami. Pasti memperkuat kerja sama kita. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Bos Liu. Tuan Ye, saya mohon kesempatan ini. Karena Bos Liu sudah memberikan rekomendasi, maka ikutilah arahan Bos Liu, dan terus berkarya untuk Rising Sun Group. Namun saya harap, Tuan Ye, tak perlu khawatir, saya sudah memutus semua ikatan dengan Ye Hui. Mulai sekarang, satu-satunya fokus saya adalah kerja keras. Tak ada lagi urusan pribadi yang mengalihkan perhatian. Lin Xian, kau wanita tak tahu terima kasih. Ye Hui, cukup sudah drama murahanmu. Tempat ini tak pernah menyambutmu. Keluar, sekarang juga, Ye Youdi. Kau lebih memilih membela orang luar, daripada membantu saudara kandungmu sendiri. Kau tinggal di keluarga Ye bertahun-tahun, sejak kecil hingga dewasa, dan tak pernah sekalipun memperlakukanmu secara tidak adil. Apakah nuranimu benar-benar telah mati? Ye Hui, ini rumahku, bukan wilayahmu. Kalau kau masih nekat bersikap kasar, aku akan suruh Sapa mengusirmu paksa. Ye Youdi, kenapa kau tak membalas pesanku? Apa karena rasa bersalah? HMPH. Kalau hari ini kau tak segera akhiri kekacauan ini, saya akan bocorkan semuanya ke media. Grup Matahari Terbit, yang katamu itu akan dihujat habis-habisan oleh publik. Mau mengungkap saya? Apa sebenarnya yang ingin Anda ungkap tentang saya? Bahwa Anda diam-diam menguasai sumber daya milik saya, tanpa sedikit pun rasa terima kasih? Atau rekaman Ibu Tang mengamuk dan berguling-guling di mal, yang akhirnya berujung pada tuntutan hukum? Atau mungkin, sejarah 20 tahun saya di keluarga Ye, dihina, dieksploitasi, dan dijadikan budak keluarga? Omong kosong. Kapan saya pernah menghina Anda? Anda hanya anak angkat. Sejak nama asli saya, Ye Youdi, masih dipakai, Anda sudah menikmati 2 kali lipat hak istimewa dan kasih sayang. Apakah Anda benar-benar tidak sadar? Ye Hui, saya hanya mengambil kembali apa yang memang bukan milik kalian. Tapi kalau Anda masih nekat mengacau, saya tak keberatan membersihkan semuanya, sampai titik nol. Pergi. Sekarang juga, Yi Yao. Yi King. Semua ini salah saya. Tolong maafkan saya. Saya memang tamak dan tak pernah tahu batas diri sendiri. Jangan pergi. Tolong bantu saya. Aku mohon. HM? Apa yang sedang kamu lakukan, Ye King? Tidak, kakak. Kali ini saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Demi ikatan darah kita, tolong bantu saya sekali lagi. Yang terakhir, Bu Ye, si brengsek ini mau bikin ulah lagi. Ye Hui, semuanya sudah terlambat. Belum terlambat. Belum sama sekali, kakak. Selama kakak mau berubah pikiran, semuanya masih bisa diperbaiki. Saya benar-benar tersesat. Tidak seharusnya menuduh Anda. Tidak boleh mengucapkan kata-kata keji itu. Kakak. Kakak, katakan saja saya brengsek. Asal kakak bersedia menyelamatkan pekerjaan saya janji tidak akan pernah membuat kakak marah lagi. Saya akan menghormati kakak sepanjang hidup saya. Dan saya juga akan bilang ke ibu, agar ibu meminta maaf kepada kakak. Di dunia ini tak ada pil penyesalan.
Persahabatan antara kita berdua sudah lama putus. Ku bilang, tenangkan dirimu dulu. Menghidupi keluarga masih sangat mungkin. Aku tak setuju, bahkan sejenak pun tidak. Pergilah, sekarang juga. Aku telah memutuskan bekerja sama dengan grup Matahari Terbit milik Direktur Ye. Bawa semua barangmu, dan pergilah. Benar, Ye Hui. Kau sebenarnya sudah lama tahu kenyataannya, kan? Direktur Ye sudah berbuat lebih dari cukup untukmu. Ye Hui, urus dirimu sendiri, mulai sekarang. Ini bukan yang seharusnya terjadi. Ye King, kita tak boleh biarkan semuanya berakhir begitu saja. Kau sudah ketemu Bos Liu? Kenapa kau bawa-bawa lagi soal ini? Kau, anakku, apa-apaan ini? Kenapa kau jadi gila begini? Ah, sudah tak berguna lagi. Bos Liu bahkan tak mau melihatku. Semua ini dihancurkan oleh wanita Ye Youdi itu. Ye Youdi lagi? Lagi-lagi dia, kenapa dia muncul di mana-mana? Sekarang dia sudah berani bersayap lebar, dan Bos Liu masih melindunginya. Belum lagi Lin Xian, pengkhianat yang berubah-ubah. Dia bahkan berani membelot ke EUD di depan mataku. Jadi, kesempatan kerjamu benar-benar habis. Kalau begitu, uangku bagaimana? Apalagi yang bisa kau lakukan? Kalau tak bisa bayar, masuk penjara saja. Aku tak akan membantumu melunasi utang itu. Tidak mungkin. Yan Weo, kau masih punya hati nurani atau tidak? Rumah ini setidaknya masih bisa dijual, dapat uang sedikit. Gunakan hasil penjualannya untuk melunasi utang lamamu dulu. Tinggal dimanapun tetap tinggal. Bukan? Saya tidak percaya. Tanpa dia, Ye Youdi, saya masih belum bisa bangkit kembali. Direktur Ye Hui sedang menjual rumah dengan harga murah. Banyak pihak sudah mengirim pesan. Apakah perlu menekan harganya lebih rendah? Kirim tim khusus untuk membelinya sesuai harga pasar. Jangan biarkan siapapun tahu pembeli sebenarnya adalah saya. Ya? Direktur Ye, Anda terlalu baik, bahkan terkesan naif. Saya hanya tak ingin rumah tempat saya tinggal selama 30 tahun berubah menjadi milik orang lain karena ulah Ye Hui dan ibunya. Ada dua hal yang harus kamu tangani untukku. Saya butuh laporan harian lengkap soal aktivitas dan kontak mereka. Kau bohong. Kapan aku pernah menghinamu? Kau hanyalah anak angkat. Dan satu lagi, lakukan tes kekerabatan DNA antara saya, Ye Hui, dan Tang Yanfen. Segera, tanpa penundaan. Satu-satunya cara, jual rumah ini, untuk melunasi semua utangmu. Kalau kau menolak pergi, silakan tinggal di sini. Nanti kau akan diusir, oleh pembeli baru. Dosa apa yang telah kuperbuat? Bagaimana semuanya bisa berubah jadi begini? Aku tidak mau pergi. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak pergi. Aku malah akan keliling kota tengah malam. Kembalilah, layani aku seperti dulu. Berisik sekali, kau sedang berteriak apa? Masih mengira dirimu masih jadi nyonya kaya raya? Nak, kau tidak boleh pergi. Aku tidak akan pernah menerima kehidupan kelas 2. Aku tidak sanggup. Nak, dengar baik-baik. Budi pengasuhan melebihi langit itu sendiri. Aku tidak percaya, di depan umum, di hadapan begitu banyak orang, dia tidak mungkin membiarkan kita terkatung-katung. Nyonya Ye, laporan tes kekerabatan yang ibu minta saya urus 2 hari lalu. Sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasmu selama libur tahun baru Imlek. Nanti setelah kantor kembali beroperasi, kamu dapat liburan panjang. Istirahatlah dengan benar pulih. Ini semua memang tugasku. Kelompok Matahari Terbit sudah memberiku lebih dari cukup. Semoga, beberapa hal ini tidak berakhir seperti yang kuharapkan. Lima tahun berlalu, akhirnya, aku kembali. Kiu. Kau akhirnya datang juga. Kenapa tidak pernah menjawab telepon kami? Utang yang kubuat sendiri. Terlalu kejam padamu, ingatlah, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Tolong angkat kami kembali, sekali saja. Kakak, dulu kami terhipnotis, terbodohi oleh keserakahan sendiri. Sekarang ibu dan aku sadar betul telah salah. Kau adalah direktur utama kelompok Matahari Terbit. Cukup ulurkan tangan, sekilas saja, kami bisa hidup layak kembali. Kau tidak mungkin tega membiarkan saudara laki-lakimu dan ibumu tertendang ke jalan tanpa rumah, tanpa harapan. Kakak, kau punya kekayaan tak terbatas, tapi malah menyumbang orang asing, untuk menjaga citra, dermawan, di mata publik, dan tidak sepeser pun untuk keluargamu sendiri. Ya, putri yang baik sekali. Bahkan ibu berlutut memohon padamu, kasihanilah aku, sebagai ibumu. Ibu melahirkan dan membesarkanmu, bukan perkara mudah. Apa kau benar-benar ingin memaksaku mati? Kau yakin aku benar-benar anak kandungmu? Jangan pura-pura jadi hantu di sini. Aku melahirkan dan membesarkanmu selama 20 tahun. Masa mungkin salah? Kakak,
Jangan main-main lagi. Jangan pakai trik murahan begini. Mari bicara dengan tenang. Kalau sampai meledak, tak ada yang diuntungkan. Benar kan, Tuan Ye? Diam di tempat. Dengar baik-baik, apa yang belum sempat disampaikan Tuan Ye? Sebelum kalian terus mengancamku dengan utang lahir, lihat dulu ini. Ini adalah laporan uji kecocokan DNA antara diriku dan kalian berdua. Ye King, kau bahkan tega memasukkan ini hanya untuk melepaskan diri dari kami. Kau palsukan laporan ini demi mencemarkan nama ibumu sendiri. Dasar tak tahu terima kasih. Aku. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Ini palsu, aku tak mengakuinya. Ye Yodi, cepat sobek laporan ini, palsu. Lihat baik-baik, laporan ini dikeluarkan langsung oleh Pusat Uji DNA Kota, hasil uji resmi dan sah. Bahkan kalau lembaganya asli, isinya tetap palsu. Kau cuma tak mau mengakuiku, jadi kau suap mereka. Tang Yanfen, kau masih berani pasang muka. Menurutmu, apa alasanku membuang energi dan uang demi memutus hubungan denganmu, sampai harus suap lembaga resmi? Apakah kau pikir kau layak dapat perlakuan semacam itu? Betul, Nyonya Tang. Kau bahkan belum baca hasil ujinya. Dari mana kau berani tuduh Tuan Ye memasukkannya? Kalau memang kau ragu pada hasilnya, kami siap lakukan uji ulang. Jangan biarkan dia mengintimidasi kalian. Dia pasti pura-pura tak tahu. Cepat, semua lihat ini, orang tanpa hati nurani ini. Laporan tes kekerabatan palsu ini. Nyonya Tang, tangisan bukan bukti kebenaran. Fakta-fakta jelas di depan mata, tak seorang pun akan percaya. Bahkan jika Anda tak punya hubungan darah dengan ibu saya, Anda tetap dibesarkan di keluarga kami, makan nasi keluarga kami, pakai pakaian keluarga kami. Kami punya kewajiban moral membesarkan Anda. Jangan bilang, sekarang saya sukses, lalu, buang kami seperti sampah. Kewajiban moral membesarkan, Yehui, kau masih berani menyebut kewajiban moral padaku? Apa kehidupan yang kujalani di rumah keluarga Ye selama bertahun-tahun ini? Apakah kau benar-benar tak tahu? Kalian membesarkanku bukan karena sayang, melainkan karena aku bisa jadi batu loncatan bagi Yehui. Setiap kali kalian butuh, aku harus mengorbankan segalanya, dari kecil hingga dewasa, semua yang enak dan seru. Selalu untuk Yehui, sedikit kesalahan pun dariku, langsung dimarahi habis-habisan. Tapi Yehui, bahkan kalau dia merobek langit, kau tetap akan melindunginya. Kalian terus menyebutku, serigala tak tahu terima kasih. Tapi adakah sedikit saja kasih sayang kalian padaku? Tang Yanfen juga akan. Mulai hari ini, aku memutus semua ikatan dengan kalian. Kalian bukan keluargaku. Dan aku bukan alat yang bisa kalian remas seenaknya. Ibu benar-benar tak sanggup lagi. Badan ibu sakit di mana-mana. Butang, saya tak bisa menjalani hidup seperti ini lagi. Kau kira trik yang sama akan berhasil 2 kali padaku? Kiang-kiang, kalau kau tak mau bantu aku, hari ini juga aku akan mati di depanmu. Bagaimana dia memaksa ibu kandungnya sendiri hingga tewas? Bu, jangan gegabah. Kakak cuma sedang bingung sekarang. Pasti dia akan membantu kita. Bu tahu, pestisida di tangan ibu itu, entah dari tumpukan sampah mana ibu mengambilnya. Labelnya sudah kusut dan nyaris copot. Kalau memang benar-benar ingin minum, beli yang baru. Ya, supaya tidak cuma diare 3 hari, bukan kematian yang ibu harapkan. Ini bukan sandiwara sia-sia, silakan mati. Aku benar-benar tak peduli. Tapi tenang saja, selama kalian masih hidup, kalian menderita. Tapi begitu kalian mati, aku akan gelar pemakaman megah tanpa tanding, agar seluruh dunia tahu kalian telah pergi. Kau terlalu kejam. Ye Yodi, jangan keterlaluan, kalau sesuatu terjadi pada ibuku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yehui, situasi kalian berdua sekarang, semua ini akibat ulah kalian sendiri. Dulu kalian menghina aku tanpa ampun, sampai memaksaku dibandingkan dengan anjing. Lalu kalian pikir hari ini, ketika aku kaya, kalian malah berpura-pura teraniaya dan menyedihkan. Mana mukanya? Teman-teman, aku tahu kalian punya banyak pertanyaan. Jadi aku akan katakan secara tegas. Jasa pengasuhan yang mereka banggakan hanyalah senjata untuk memeras Nyonya Ye. Dan Nyonya Ye telah resmi memutus semua ikatan dengan mereka. Ini adalah bukti nyatanya. Mereka cuma mengandalkan kasih sayang keluarga, semua itu, sebagai alat penculikan moral, dan terus mengisap darah Nyonya Ye seperti parasit. Mana mungkin seorang ibu kandung, di malam alun tahun baru Imlek, mengusir putri kandungnya sendiri, lalu menyuruhnya meminta maaf pada anjing? Mana mungkin seorang adik laki-laki, memperlakukan kakak perempuan kandungnya sendiri, seperti pembantu gratis tanpa bayaran, yang boleh diperintah anak jidat? Kalian bahkan tak punya hak mengeluh. Ini kehidupan biasa, tapi malah berpura-pura miskin dan jual drama di sini. Yehui. Dulu aku kira kau bakal bangkit lagi. Rupanya aku salah besar. Kau hanyalah seorang megalomaniak yang buta karena kesombonganmu sendiri. Apa yang kau tahu?
Kalau bukan karena dia, yang merebut kembali kehidupan yang memang sudah jadi hakku. Bagaimana mungkin aku harus terpuruk sampai begini? Jangan kira karena ada orang yang membela kamu, kau lantas berhak memutarbalikkan fakta hitam putih. Dulu kau curi rencana proyekku. Lalu bagaimana mungkin grup Matahari Terbit jadi milikmu? Kau cuma seorang pencuri, yang merampas kehidupan yang memang jadi hakku. Rencana proyek ini milik anakku. Yehui, kau tuduh aku mencuri rencana proyekmu 2 tahun lalu. Kau bahkan tidak mampu membuat laporan riset pasar yang utuh. Kau benar-benar tidak bisa menulisnya. Waktu itu, kau hanya kecanduan game di warnet tiap hari. Kapan kau sempat bikin laporan bisnis? Aku sudah bekerja sama dengan Nyonya Ye bertahun-tahun, dan kapasitasnya tidak perlu diragukan lagi. Di bawah arahan Nyonya Ye, grup Matahari Terbit tumbuh selangkah demi selangkah hingga kejayaan seperti sekarang. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, bagaimana mungkin rumahmu dijual, tapi utangmu justru bertambah? Kalian semua bersekongkol. Kalian hanya ingin membantu EOD mengubur kebenaran. Pertunjukan konyol ini sudah waktunya berakhir. Yehui, kau benar-benar percaya omonganmu saja cukup untuk membuktikan segalanya? Tidak semua orang sebodoh dirimu. HM. Di hadapanku, tak seorang pun boleh menyentuh sehelai rambut Tuan Ye. Yehui, kau mungkin sudah lupa. Solusi inti grup Sunrise, yang kususun puluhan kali di asrama kampus. Baru kemudian ku mulai mencari investasi. Astaga, hidupku begitu menyedihkan. Aku membesarkan anak perempuan tak tahu terima kasih seperti ini. Dia bahkan berani merampas perusahaan putraku. Ya Tuhan. Buka matamu, lagi. Tuan Jiang, hubungi polisi. Jangan hubungi polisi. Aku akan bunuh diri di depan pintu perusahaanmu, dan kau akan dijuluki pembunuh ibu seumur hidup. Bu, jangan gegabah. Kakak hanya dibuat bingung oleh orang-orang luar ini. Kakak, lihatlah, ibu sudah begini, tidakkah kau bisa sedikit lembut, berikan separuh saham perusahaanmu padaku. Aku pergi, sekarang juga, aku tak akan mengganggumu lagi, selamanya. Separuhnya, untukmu. Dengan alasan apa? Karena aku saudaramu, perusahaan ini memang seharusnya milikku. Kau cuma seorang perempuan, apa gunanya kau menguasai perusahaan? Kau nanti akan menikah, lebih baik serahkan pada saudaramu. Bukankah dia yang akan meneruskan garis keluarga? Nyonya Tang, tolong jaga sikap Anda. Ini adalah grup Matahari Terbit, bukan tempat bagi Anda untuk berteriak dan berguling-guling. Jika Anda berani menyentuh Nyonya Ye lagi, jangan salahkan saya kalau saya tak lagi sopan. Sama-sama. Kamu pikir ini main-main? Apa urusannya kamu ikut campur urusan keluarga kami? Duh, lututku. Orang-orang dari perusahaan kalian berani begitu kasar. Baiklah, aku akan mati di sini. Aku benar-benar akan mati di sini. Semua orang, lihat ini, inilah Nyonya Ye, pemimpin kalian. Dia malah membiarkan bawahannya menghina ibu kandungnya sendiri di kantor. Orang seperti dia, masuk akalkah jadi direktur utama? Tidak tahu malu sama sekali. Bukankah ini murni sikap pengecut dan pemeras? Kira-kira semua orang di sini bodoh. Memang layak disebut antek Yeodi. Semuanya, satu paket kejahatan. Hanya pandai menghisap darah orang lain. Cukup sudah. Kalau kalian mau bikin keributan, saya siap. Sampai titik terakhir. Tapi dengar baik-baik, grup Matahari Terbit bukan tempat kalian mengamuk. Jika kalian masih berani bikin ulah di sini, mengganggu operasional normal perusahaan. Ibu janji, tidak akan memaksamu lagi. Kasih kami tempat tinggal, saja. Yang kuminta cuma satu, tempat tinggal. Bahkan makanan pun, tak usah kau beri. Sudah berkali-kali aku memberimu kesempatan, tapi kalian tak pernah menghargainya. Malahan terus-menerus menguji batas kesabaranku. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Kalian berdua berhenti pura-pura di sini. Nyonya Ye sudah bersikap sangat murah hati terhadap kalian. Kalian bahkan masih menumpuk utang bertubi-tubi. Kalian jual rumah itu dengan harga miring. Dan Nyonya Ye sendiri yang rela beli dengan harga tinggi demi menolong kalian. Alih-alih bersyukur, kalian malah datang ke kantor Nyonya Ye untuk bikin onar. Bertingkah seperti anak kecil. Guling-guling, jerit-jerit, tak tahu malu. Sungguh, hati nurani kalian benar-benar dimakan anjing. Saya sarankan kalian segera pergi. Dan jangan pernah lagi muncul di hadapan saya. Ke rumah kumuh tanpa kasur itu lagi. Saya tidak pergi. Kiang-kiang, bukankah kau sudah beli rumah keluarga kami? Kalau begitu, biarkan ibu tinggal di sana saja. Rumah itu saya beli secara sah dan resmi, dan kini menjadi aset publik grup Matahari Terbit, untuk menampung karyawan baru grup Matahari Terbit. Kau memang sengaja melakukannya, padahal kau tahu persis aku tak mampu. Cukup sudah. Bu, bangunlah, cepat. Kita tak perlu lagi mempermalukan diri di sini. Tak ada seorang pun di sini yang akan mengasihani kita. Yang ada hanya rasa malu yang semakin membara. Baiklah, semua bubar, kembali ke tugas masing-masing, dan kerja keras. Insiden hari ini, jangan sampai tersebar kemana-mana. DUD, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa yang tak kudapatkan, kau juga takkan pernah memilikinya.
Ayo, kita juga pergi. Masih banyak pekerjaan penting yang menanti. Hei. Nyonya Ye, hati-hati. Beraninya kau melakukan kekerasan fisik? Hei. Saya akan segera hubungi polisi. Ude, kau telah menghancurkan segalanya bagiku. Apa yang kuinginkan, tak pernah kudapat. Kamu juga takkan luput dari balasanku. Nak, apa-apaan ini? Apa kau sudah gila? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Membunuh orang itu, nyawa dibayar nyawa. Ye King, semua ini karena ulahmu. Kaulah yang menghancurkan seluruh hidupku. Ye Hui. Kau sampai ke titik ini, bukan karena paksaanku sama sekali, tapi karena kau memang pemalas dan suka mengandalkan orang lain, punya ambisi tinggi, tapi kemampuan rendah, selalu mengharapkan hasil tanpa mau berusaha. Urusan ibu dan anak keluarga Ye, kini telah tuntas ditangani oleh Presiden Ye. Satunya masuk penjara, satunya lagi dirawat di rumah sakit. Festival Lentera, jangan sebut-sebut soal ini. Orang yang merusak suasana justru presidennya sendiri. Maka, selamat Festival Lentera, Presiden Ye, mulai hari ini, dan setiap tahunnya, selamanya.